Dan setelah ini kita akan mengupas lebih dalam lagi mengenai topik tentang otoritas moral ini yang akan disampaikan oleh seorang narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Budianto. Ya, kalau saya boleh cerita sedikit mengenai Bapak Budianto, beliau adalah seorang konsultan sumber daya manusia dan manajemen, dan juga beliau saat ini aktif di tim kepemimpinan Abalove Industri, dan juga beliau aktif di dalam kegiatan parenting dan juga pemuritan keluarga. Beliau ditemani oleh seorang istri, dikaruniai seorang istri yang luar biasa juga, yaitu Ibu Marina, dan sudah dikaruniai oleh 2 orang anak, satu laki-laki dan satu perempuan bernama Joycelyn dan Aldrich. Dan yang paling luar biasa dari Bapak Budianto adalah beliau memiliki sebuah visi, sebuah misi di dalam keluarganya, yaitu beliau rindu menjadi sebuah keluarga, ya, keluarganya menjadi sebuah keluarga yang mengubahkan bangsa-bangsa. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari bersama-sama kita sambut Bapak Budianto. Kepada Bapak Budianto, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Satu kehormatan untuk saya boleh sharing ya. Nanti istri masih dalam perjalanan karena ada urusan penting pagi ini. Nah, saya belum bisa screen share. Saya boleh diberi hak untuk screen share. Jadi tadi apa yang disampaikan Pak Beta luar biasa. Ya, kita sudah sama-sama belajar tentang bagaimana kita membangun otoritas moral, dan saya akan mencoba kalau prakteknya terutama di usia anak-anak kita yang TK itu seperti apa sih, bagaimana bisa membangun otoritas moral untuk anak dengan memanfaatkan waktu emas anak, ya. Tadi Pak Beta udah sampaikan prinsip kopi, bahwa sebagai orang tua kita memberikan kasih, otoritas moral, meneguhkan identitas dan juga potensi, menggali serta memaksimalkan potensi anak-anak kita. Itu yang mau kita lakukan. Nah, bicara tentang otoritas moral, ini hal yang terpenting yang saya dapat juga dari salah satu video Pak Beta, bahwa bicara otoritas moral itu kerajaan Allah bukan hanya bagian kecil dari hidup kita. Kita bukan hanya menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat atau juru tolong kita, tapi terutama kita sebagai orang tua harus memberikan teladan bahwa hidup saya adalah bagian dari kerajaan Allah. Hidup saya adalah bagian dari rencana besar Allah. Tadi Pak Beta sampaikan bahwa setiap kita punya misi. Misi untuk mendatangkan kerajaan Allah dalam bidang kehidupan. Dan ada misi spesifik apa yang Tuhan mau untuk keluarga kita, untuk diri kita. Panggilan khusus, panggilan spesifik dalam hidup kita. Jadi perlu untuk menjelaskan kepada anak-anak kita bahwa Kristus, Tuhan adalah Tuhan dalam hidup kita. Bukan hanya juru selamat. Ya, nah bagaimana mengajarkan Yesus Tuhan, bagaimana mengajarkan otoritas moral, bahwa otoritas firman Tuhan adalah otoritas yang tertinggi dalam hidup kita. Nah, salah satunya lewat memanfaatkan golden time atau waktu emas. Kalau kita baca di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 7, firman Tuhan di sini berkata, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Kalau kita lihat dari ayat ini, ada 4 waktu emas ya yang bisa kita manfaatkan untuk menanamkan firman Tuhan, untuk mengajar anak tentang tanggung jawab disiplin tadi. Ya, yang pertama pada saat duduk. Duduk itu bisa diartikan pada saat kita makan bersama, ngumpul bareng. Pada saat kita sedang dalam perjalanan tadi, pada saat kita mengantar anak, ataupun pada saat kita bermain bersama atau ngobrol dengan anak. Pada saat berbaring, yaitu pada saat kita mau tidur. Dan pada saat kita bangun tidur. Ya. Nah, apa yang bisa dilakukan? Satu penelitian dari Asian Parents mengatakan manfaat makan malam bersama. Tentunya ini bukan hanya makan malam ya, tapi manfaat untuk makan bersama. Nah, kenapa banyak di-highlight makan malam? Karena peran ayah, terutama sebagai ayah setelah pulang kerja ya, waktu yang tersedia untuk makan malam bersama dengan anak. Makan pagi kadang-kadang kita buru-buru gitu ya untuk nganterin anak. Jadi ada waktu makan malam yang begitu berharga. Apa aja manfaatnya?
kita belajar peka terhadap kondisi dan kebutuhan anggota keluarga lainnya. Pada saat kita ngumpul bareng, apa yang kita lakukan? Apakah sibuk dengan handphonenya masing-masing, ya, atau kita berinteraksi, no handphone, tidak ada TV, ya, sehingga kita belajar untuk punya waktu bersama, waktu terbaik untuk bercerita, ya. Banyak orang tua bertanya anaknya gimana ulangan di sekolah, bisa gak? Nah, kita mau belajar bukan hanya tanya ulangannya bisa atau enggak, tapi tanya gimana tadi di sekolah, ada pengalaman seru gak? Apa yang kamu rasakan? Ya. Sarana untuk mengajar dan jadi teladan. Kita bisa cerita, oh kamu bagus, tadi Dedi ngalamin A, tadi Dedi sempat waktu di kantor ketemu dengan temen, sempat ingin marah, tapi Tuhan ingatkan untuk tidak mudah marah, lebih banyak untuk mendengar. Nah, kita bisa kasih contoh, jadi teladan. Kamu gimana hari ini? Good loh, nggak uring-uringan. Kamu hari ini belajar bersyukur, ya. Kita bisa ingatkan mereka hal-hal yang baik, kebenaran firman Tuhan. Makan malam bersama juga meningkatkan keterampilan sosial anak untuk membangun hubungan, untuk lebih dekat satu dengan lainnya, dengan saudaranya, dengan orang tua. Makan malam bersama juga waktu yang terbaik untuk mengapresiasi dan meneguhkan atau mengafirmasi anak. Ya, bagus loh kamu tadi menolong temanmu ketika dia cerita bagaimana dia menolong temannya. Jadi bukan hanya dipuji karena nilainya bagus, tapi apa yang dia lakukan. Oh, tadi di sekolah saya belajar untuk fokus. Ya, bagus, itu karakter yang bagus. Kamu belajar untuk tanggung jawab, kamu belajar untuk bisa fokus mendengarkan pelajaran di sekolah. Waktu makan bersama juga waktu untuk membangun rasa aman, saling percaya, komunikasi. Mengurangi stres bukan hanya pada anak ya, tapi pada orang tua. Ini penelitian membuktikan hal ini. Dan waktu makan bersama juga mengurangi resiko penggunaan obat terlarang dan ketergantungan. Jadi sangat baik sekali, apalagi mulai usia dini, dari usia TK, kita sudah mulai punya waktu dengan anak-anak kita. Ya, tadi Pak Beta bilang jam 5 sampai jam 6 sampai jam 7 kita harus lebih sabar. Ya, ini waktu-waktu emas untuk kita ambil waktu makan bareng, untuk ambil waktu ngobrol dengan anak-anak kita. Nah, apa yang bisa kita lakukan waktu dalam perjalanan misalnya, baik perjalanan maupun saat bermain atau diskusi bersama. Kita perhatikan dan sadari musim hidup anak ya. Di video sebelumnya Pak Beta mungkin sudah menyampaikan tentang musim kehidupan. Ya, anak-anak punya musim kehidupan yang berbeda, bagaimana anak-anak usia TK itu sedang mencari identitas, membangun percaya diri mereka. Ciptakan kondisi aman, terbuka, dan menyenangkan. Ya, saya belajar bareng juga dengan istri, menerapkan bahwa ketika di mobil, yuk jangan main handphone, kita ngobrol. Ya, menyelami kondisi anak, bukan hanya memposisikan diri sebagai orang tua. Kita bukan hanya memberikan nasihat, tapi kita ngajak mereka cerita, kita ngobrol dengan mereka. Lakukan dengan sepenuh hati, bukan hanya hadir secara fisik. Kadang-kadang di mobil karena mau buru-buru sampai kita diam-diaman, ataupun ketika kita bermain tapi pikiran kita lagi ada di kantor. Ya, kita belajar untuk meluangkan waktu yang terbaik, bukan hanya waktu sisa kita. Ya, ini saat bermain atau diskusi bersama. Anak-anak TK sangat senang untuk bisa bermain dengan orang tuanya. Peka terhadap waktu emas. Misalnya ada sesuatu yang dia ceritakan, kita apresiasi atau kita, oh kamu luar biasa ya. Waktu itu ada satu waktu bermain dengan anak saya yang pertama, Selin, waktu itu main Lego saat dia TK, bukan Lego, apa namanya, main kartu profesi ya. Jadi ada profesi apa, dan waktu itu dia tanya banyak tentang balerina. Nah, saya ceritakan, dan itu membentuk dia sampai saat ini. Dia ambil kursus balet, dan ada waktu emas, ada golden moment yang saya lihat ketika meluangkan waktu bermain dengan anak. Apa yang bisa dilakukan sebelum tidur? Ceritakan pengalaman menarik hari ini dan apa yang dipelajari. Tadi Kak Beta selalu sampaikan, kaitkan dengan kebenaran firman Tuhan. Oh iya, tadi seperti saya ceritakan sempat terpancing untuk emosi, tapi Dedi belajar untuk lebih sabar, belajar untuk mengutamakan mendengar daripada berbicara. Karena firman Tuhan berkata hal itu.
cerita fabel, cerita tentang binatang, dan kaitkan dengan nilai-nilai karakter tertentu dan kaitannya dengan firman Tuhan. Apa ya yang binatang ini kerjakan, dia anak yang taat ya, misalnya jangan seperti si kancil yang menipu buaya atau dia berbohong untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Kita mesti berani berkata jujur karena firman Tuhan berkata jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak ya. Tanya apakah anak memiliki kegelisahan atau ganjalan. Tadi Kak Beta menerangkan bahwa ketika kita mendisiplin ada debrief. Ada waktu untuk kita tanya, ada waktu untuk kita memastikan seperti yang tadi Pak Beta sampaikan. Kamu tahu gak papa mama sayang kamu? Kamu tahu gak kenapa kamu didisiplin? Kamu tahu gak papa mama nggak enak ketika mendisiplin kamu, tapi karena kami sayang kamu, kami harus lakukan hal ini untuk kamu ingat. Ya. Kita ajak ngomong, anak TK udah bisa diajak ngobrol tentang sebenarnya papa mama sayang dan kenapa dia didisiplin. Apresiasi pertumbuhan karakternya, apresiasi setiap firman, setiap kebenaran yang dia lakukan, afirmasi potensinya. Dan juga jangan lupa peluk, cium, dan katakan papa mama sayang kamu. Supaya dia punya rasa aman, dia punya berasa bahwa dia dikasihi. Apa yang bisa dilakukan saat bangun tidur, meskipun agak buru-buru ya, peluk, cium, doakan, ya doakan. Saya selalu doakan anak-anak kami ketika dia mau berangkat ke sekolah, mau ujian ataupun nggak ada ujian, kami ambil waktu untuk doakan. Hari ini Aldrid ke sekolah, bukan karena untuk belajar saja, tapi Aldrid ke sekolah karena Tuhan ke sekolah, dan Tuhan mau lakukan sesuatu lewat diri Aldrid. Jadi berkat buat temannya, ajak main temannya, ajak ngobrol temannya, ya. Hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Putus jadi garam dan terang tadi ya. Misalnya ketika kamu ngobrol, tanya kondisi temanmu, dia cerita tentang keluarganya, dan kamu bilang, Tuhan sayang kamu, nanti saya ikut doakan ya. Atau cuman sekedar jadi pendengar untuk anak lain gitu ya. Dan bilang, saya mau jadi sahabat kamu, mau jadi teman kamu. Itu juga bagian menjadi garam dan terang. Ingatkan hal yang penting dilakukan. Jangan lupa ya, nanti di sekolah lebih fokus. Jangan lupa ya, nanti ketika ulangan jangan terburu-buru. Nah, ingatkan hal yang penting yang dilakukan. Dan beri semangat. Ya, kamu pasti bisa, bukan karena sudah belajar, tapi Tuhan yang memberi kemampuan untuk kamu bisa beri yang terbaik. Ini hal-hal yang bisa kita lakukan. Nah, ini saja yang saya sampaikan, bentuknya bagaimana kita dalam 4 waktu emas kita mengajarkan otoritas moral, kita mengajarkan bahwa Tuhan, firman Tuhan adalah otoritas yang tertinggi dalam hidup kita. Dan mengkaitkan segala aktivitas kita, apa yang kita alami, bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dan kita bisa praktekin hal-hal yang sederhana lewat waktu-waktu emas tadi. Semoga ini menjadi berkat dan selanjutnya dibuka tanya jawab ya Bapak Ibu. Bentuk lebih realnya seperti apa atau Bapak Ibu mengalami tantangan apa dalam mempraktekkan hal ini? Ya, terima kasih Pak Budi untuk penjelasannya bagaimana hal-hal praktis ya yang bisa dilakukan oleh orang tua maupun guru. Nah, Bapak Ibu kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Bapak Ibu silahkan apabila ada pertanyaan, kami sangat mengharapkan ya, dan ini sangat penting buat setiap kita supaya kita semakin menggali hikmat-hikmat yang terkandung di dalam firman Tuhan ini. Silakan Bapak Ibu, silakan berikan pertanyaan melalui chat box yang Bapak Ibu bisa tujukan langsung kepada admin atau kepada orang-orang yang sudah ditentukan, karena memang ini terbatas untuk chat box-nya hanya kepada panitia dalam hal ini. Silakan Bapak Ibu, kami tunggu, dan semua area ya kami harapkan untuk dapat memberikan pertanyaan ya, sehingga apa yang kita pelajari hari ini benar-benar kita mengerti dan kita siap untuk mempraktekannya. Ini kita boleh membacakan pertanyaan pertama, Bapak Ibu. Oke, nah ini langsung dari orang tua, Bapak Ibu. Pak Budi, anak saya suka main game. Kalau gadget diambil marahnya minta ampun. Bagaimana Pak caranya agar anak bisa taat waktu main game, Pak? Boleh, Pak? Oke, soalnya tadi masih di-mute ya oleh host. Oke, menarik ya pertanyaannya. Jadi bagaimana anak bisa taat untuk main game? Yang pertama adalah
Bapak Ibu harus siapkan alternatif pengganti. Itu mutlak. Ya. Sangat tidak fair untuk minta anak, kamu nggak boleh main game. Terus saya ngapain? Kamu pikirin sendirilah. Itu apalagi untuk anak TK ya. Nggak mungkin. Jadi kalau kita mau anak mengurangi waktu main gamenya, apakah Bapak Ibu bersedia untuk main bersama dengan anak? Main Uno, pokoknya bisa banyak hal ya. Dari contoh ya, dengan anak saya waktu itu sejak TK juga Uno Stako itu kan yang disusun-susun. Itu kan nggak harus ngikutin mainnya seperti itu. Dia bisa bikin jalur jadi panjang atau bikin rumah-rumahan atau apa. Jadi memang ada waktu bermain, ada waktu ngobrol. Jadi salah satunya kalau mau batasin anak bermain gadget, satu ada aktivitas pengganti. Yang kedua itu anak melakukan apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita katakan. Satu waktu saya bilang no gadget 1 jam sebelum tidur, gitu ya. Terus biasanya kan saya temenin tidur untuk ngobrol. Kalau nggak saya, istri saya gitu ya, gantian. Ini baik untuk anak yang SMP kami masih ngobrol sebelum tidur, maupun anak yang sekarang SD yang 7 tahun. Dari kecil ya. Nah, waktu saya ke toilet, hal sederhana. Saya buka handphone, saya lihat WA, saya balas WA. Daddy, no handphone. Bentar balas WA, bentar gitu ya. Tapi dia bilang, katanya nggak bagus kalau mau tidur lihat-lihat handphone dulu. Katanya 1 jam sebelum tidur no handphone. Dedi juga no handphone biar otak Dedi nggak brain damage, nggak apa. Pokoknya waktu itu waktu saya jelasin tentang bahayanya kecanduan gadget gitu ya, saya jelasin ke dia. Jadi tadi aktivitas pengganti sama teladan. Kalau kita bilang anak kita terlalu banyak main gadget, jangan-jangan dia juga lihat kita terlalu banyak sibuk dengan sosmed kita atau dengan gadget kita. Itu sih. Kalau kita berubah, umumnya beberapa teman-teman kami yang coba praktekkan itu ya, ketika dimulai dari saya sebagai orang tua yang berubah, anak akan mulai berubah juga. Ya, wow. Thank you Kak. Thank you Pak Budi untuk jawabannya, luar biasa ya. Jadi pengganti, alternatif pengganti, dan kita melakukan apa yang kita lakukan. Ya, kita memerintahkan apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita katakan. Thank you Pak Budi. Luar biasa. Bapak Ibu, silahkan, pertanyaan masih ditunggu dan sepertinya semakin menarik. Berikutnya, Pak mau tanya, jika anak saya dinasihatin, anaknya selalu jawab enggak, gimana respon kita Pak? Iya, memang ada anak-anak yang tanda petik agak ngeyel ya. Tapi jangan sampai kita labeling, kamu ngeyel banget sih, itu juga label. Hati-hati dengan melabel anak, karena itu hampir sama dengan mengikat dia, menaruhkan ya sesuatu label yang nggak benar gitu terhadap dirinya. Jadi apa yang kita lakukan, ajak diskusi meskipun capek ya, ajak diskusi. Kenapa enggak? Gitu kan? Kenapa enggak? Itu satu. Yang kedua, ada waktunya. Kalau saya sih misal ya, tolong ambilin ini dong, terus dia nggak mau gitu ya. Ada satu waktu dia tolong ambilin ini, enggak kok nggak mau? Emang enak kalau dimintain tolong nggak mau, iya kan? Boleh nggak kita make a deal, bikin kesepakatan? Kalau Dedi atau Mami minta tolong bukan karena Dedi Mami males, tapi Dedi Mami memang butuh bantuanmu, iya kan? Ya maksudnya sama lah, jangan sampai gini, begitu anak minta tolong, malas banget sih bukan ambil sendiri, kadang-kadang itu yang sering keluar ya dari mulut kita. Hati-hati dengan perkataan kita. Nah, yang ketiga, baru kalau memang butuh disiplin. Tapi itu adalah alternatif yang terakhir. Karena dia berkata enggak atau tidak taat, disiplin. Dan disiplin itu bukan hanya tongkat kasih. Itu kadang-kadang sangat kurang kreatif. Oh, disiplin katanya pakai tongkat kasih, pukul pantatnya gitu. Bukan. Disiplin berarti ambil apa yang dia sukai, yang membuat dia tanda petik menderita, membuat dia nggak nyaman. Misal kalau dia suka main gadget, ya kita bilang, hari ini no handphone, hari ini no gadget. Gitu. Jadi sekreatif mungkin hal-hal yang bisa kita lakukan gitu. Untuk anak TK misalnya, ada yang suruh duduk di kursi disiplin dan dia pikirin apa salahnya, itu juga bisa.
Tapi bukan disiplin-disiplin yang membuat traumatis, misalnya dikunciin di kamar mandi lah, atau apa. Bapak Ibu hati-hati dengan hal-hal yang menimbulkan pengalaman traumatis untuk anak. Ketika kita mendisiplin anak, kita perlu berpikir ada efek psikologisnya nggak? Kita mau membuat anak kita sadar, bukan hanya jerah ya, tapi dia sadar apa kesalahannya. Dan tadi, ketika didisiplin, ada waktu ngobrol atau debrief. Ya. Anaknya tanda petik ngeyel tadi selalu jawab enggak, butuh waktu berulang-ulang untuk kenapa enggak, butuh waktu untuk kita kasih contoh kalau dijawab enggak enak gak sih ya gitu. Itu beberapa hal yang kami coba praktekkan, tapi bukan berarti kita nggak mau lakukan karena balas dendam ya. Kita nggak mau lakukan untuk apa sih yang kamu rasakan ketika kamu dimintain tolong nggak dibantu gitu. Ketika kamu jawab enggak, apa sih yang Dedi Mami rasakan? Dedi Mami sedih dan dengar kamu seperti ini. Kenapa? Ya, thank you Kak, thank you Pak Budi. Perjalanan panjang tapi pasti ada kasih karunia ya Pak ya buat setiap kita. Ajak diskusi, make a deal, dan kalau diperlukan berdisiplin. Ini ada hubungannya juga dengan yang tadi Pak. Berikan disiplin hanya kepada ketidaktaatan dan tindakan amoral. Jadi bukan untuk temperamen, bukan proses gaya bicara dan lain-lain ya. Luar biasa. Ya. Terima kasih, sangat praktikal. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari langsung orang tua, Pak Budi. Ya, anak saya SD kelas 5, Pak. Dan TK laki-laki masih sering berkelahi, misalnya merebutkan mainan. Mohon masukannya, Pak, apa yang perlu kami lakukan? Ya, wow. Ya, menarik nih, satu kelas 5, satu TK gitu ya. Nah, enggak berarti harus selalu yang kelas 5 ngalah. Nah, ini salah satu prinsip penting juga. Tapi memang kita ajak ngomong, ini kan mainan ini lebih cocok untuk adikmu atau untuk kamu. Itu satu. Yang kedua, bikin kesepakatan. Tadi ya, make a deal. Oke, ribut ini kan nggak bagus. Sekarang kamu ngobrol dah berdua, kira-kira siapa mau main ini kapan. Bagi waktu, mungkin Senin, Rabu, Jumat mainan ini tanggung jawabnya kakak. Selasa, Kamis, Sabtu mainan ini buat Dede, atau mau ganti hari. Jadi apapun kesepakatannya, jangan langsung dari orang tua. Mereka bisa kok diajak diskusi. Nah, satu sisi itu kalau saya lebih suka gini. Selain itu sebagai disiplin, saya suka namanya memberikan tantangan atau challenge. Jadi nggak usah tunggu berantem dulu, satu waktu lagi ngobrol jalan bareng gitu ya, ajak nih misalnya dua kakak beradik tadi, yuk jalan bareng yuk, Dedi pengen ajak makan bareng, ambil waktu dating dengan anak. Nah waktu dating itu Dedi punya satu challenge loh, punya satu tantangan. Apa tantangannya? Bagaimana caranya dalam 2 minggu kalian nggak berantem berebut mainan ini? Hadiahnya apa? Kalau bisa bekerja sama untuk tidak berantem, hadiahnya adalah misalnya nanti kita jalan-jalan atau kita makan apa, atau kita nanti boleh pergi piknik lah atau liburan. Misal ya, nanti hadiahnya kan tergantung dari kapasitas kita ya, gitu. Nah, maksudnya hal-hal seperti itu melatih mereka. Nanti kalau misalnya dalam kita waktu 2 minggu, ternyata hari ketiga berantem, oke, ulang dari 0 lagi ya, count dari 0 14 hari ke depan. Kasih tantangan-tantangan yang mengajak mereka untuk terpacu, untuk berdiskusi, untuk kerjasama, supaya hal itu nggak terjadi. Itu misalnya salah satu contoh. Wow, ya. Thank you, Pak Budi, luar biasa ya. Kami juga pasti guru-guru sangat diberkati karena ini jadi bahan sangat praktis sekali ya di kelas ya. Buat kesepakatan, jangan lupa kesepakatan yang langsung dari kita ya. Ajak diskusi dan challenge, beri challenge. Ya. Nah, Bu Marina, yang mahal itu adalah orang tua mau gak luangin waktu untuk diskusi. Karena lebih gampang nyuruh, jangan ribut, jangan berantem, tapi itu nggak menyelesaikan masalah kan. Tapi ketika mereka diajar untuk bahasa kerennya problem solving lah, solusinya mau gimana, ya kan? Itu kita tanya dari mereka lebih lama, tapi biasanya lebih berdampak. Gitu. Amin, amin.
Dan sepertinya ini butuh latihan ya, Pak Budi ya, buat setiap kami guru-guru maupun orang tua dengan Ya, gaya kami yang mungkin sudah dilakukan selama ini. Ya, kita perlu beralih. Baik, terima kasih banyak Pak Budi. Pertanyaan selanjutnya, karena sepertinya sudah mengantri semua pertanyaan Pak Budi. Pagi saya punya anak lelaki tapi lebih condong ke papanya. Sejak dari bayi sudah begitu banyak. Sudah begitu sampai sekarang. Kalau dari bayi digendong papanya lebih anteng waktu bayi. Sampai dikompak sampai dikompak dengan tema kasih ibu. Oh, di dalam tema dikompak ya Pak. Ditanya nggak sayang sama mama, tapi kalau sehari-hari hubungan anak dengan mama normal-normal saja. Tapi kalau belajar ataupun kegiatan lebih suka dengan papanya Pak. Dan dia memang lebih mau main dengan cowok, misalnya dengan kakeknya, dengan teman-teman cowoknya. Kira-kira kalau seperti ini dari pihak orang tua, kita harus bagaimana ya Pak? Apa yang harus dilakukan? Pertanyaan yang sangat baik ya. Saya ceritain apa yang dialami istri saya. Jadi waktu itu anak kami yang pertama, Selin, waktu dia usia 0 sampai 2 tahun atau 3 tahun lah. Satu pergumulan buat istri saya ketika kita lihat kalau susternya pulang kampung, dia tuh bisa nangis uring-uringan bahkan sampai sakit. Dibanding mamanya pergi pelayanan. Terus ya kan sebagai orang tua tentu ada rasa sakit dan tertuduh juga ya. Tapi waktu itu Tuhan ingatkan tidak ada kata terlambat, selalu ada kasih karunia. Pertanyaannya kita mau gak bayar harga untuk itu. Jadi apa yang dilakukan nggak ada kata mujarab hanya dengan doa ya. Tentu doa berpengaruh dan itu sangat penting. Tapi yang kedua adalah minta hikmat Tuhan dan spend time dengan anak. Jadi waktu itu Marina ajak pergi, ajak ngobrol, ambil waktu yang selama ini mungkin karena ini anak pertama masih kagok, masih ini gitu ya. Akhirnya secara nggak langsung ada waktu-waktu yang terhilang. Nah, redeem the time itu, tebus waktu itu ya. Akhirnya istri saya coba lebih memahami, antar jemput, memang selama ini dia yang antar jemput, ambil waktu dating lebih banyak dengan anak, tadi pergi bareng, ajak main di rumah, mau tidur jangan suster yang nemenin, dia ini yang nemenin. Nah, lewat waktu-waktu seperti itu, saya percaya ada kasih karunia Tuhan yang mampu merajut itu kembali. Nah, yang kedua, peran papanya sangat penting. Dulu saya lahir dari keluarga broken home, papa saya sempat meninggalkan keluarga dan saya bilang ini, saya sayang mama tapi saya nggak sayang papa. Ini kebalikannya ya, saya sayang mama tapi saya nggak sayang papa. Tapi mama saya selalu bilang gini, kalau Budi sayang mama, Budi harus sayang mama. Harus sayang papa. Budi sayang mama tapi Budi nggak sayang papa. Dan it takes time berulang-ulang untuk kata-kata itu bahwa papa mama ini satu paket. Gitu, satu paket. Ya memang jangan cuma dicek dengan kata-kata sayang nggak sekarang ke mama, ya bisa aja ya, tapi maksudnya jangan hanya dengan itu, tapi saya percaya lewat waktu yang kita luangkan, lewat pertolongan Tuhan ketika kita mengambil waktu untuk anak-anak kita, hatinya bisa berubah gitu. Jadi pinter-pinter cari momen, coba cek bahasa kasihnya apa. Nggak semua anak itu bahasa kasihnya hadiah. Kan macam-macam ya. Ada yang sentuhan, ada yang quality time, ada yang gift atau hadiah, ada yang kata-kata apresiasi, ada yang suka dilayanin gitu kan. Jadi memang kira-kira anak ini bahasa kasihnya apa ya? Kalau bahasa kasihnya quality time, ya memang luangin waktu sama dia. Kalau bahasa kasihnya adalah dia suka bukan dipuji karena kita gombal ya, ada perubahan kecil yang kita lihat dalam diri dia dan kita teguhkan, kita afirmasi, itu akan membuat dia lebih pede, membuat dia merasa dikasihi. Jadi ya dari berbagai aspek lah. Nah, Bapak Ibu beruntung ada di sekolah yang sangat concern dengan perkembangan anak dan perkembangan keluarga. Jadi kalau misalnya bingung tentang bahasa kasih, sekarang kan googling udah banyak, belajar aja, ada tesnya, ada macam-macam, dan jangan lupa selain doa, ngobrol sama sesama orang tua, ngobrol sama, tadi katanya ada teman kompak ya, ngobrol sama teman kompaknya. Saya punya kondisi gini, teman-teman doakan saya kira-kira mesti ngapain, teman-teman ada pengalaman nggak tentang hal ini gitu. Itu redeem the time ya, spend waktu untuk anak. Amin. Ya,
Mungkin tadi untuk kasus orang tua yang tadi baru bertanya, memberikan pengertian ya Bapak Ibu ya, karena memang hubungan sehari-hari itu normal ya Bapak Ibu ya. Terima kasih, ini jadi bahan masukan untuk setiap kita ya, tidak ada kata terlambat ya, kita berdoa minta hikmat Tuhan, spend time dengan anak ya, yang peran mama akan dilakukan. Thank you Pak Budi. Berikutnya Pak Budi, pertanyaan sudah ngantri. Bagaimana cara menyembuhkan luka batin anak kita yang masih kecil, Pak? Ketika kita sebagai orang tua pernah memukul atau tidak mendisiplin dengan benar, Pak. Ya, terima kasih. Ini juga salah satu pertanyaan baik. Ya. Yang pertama, saya mau mengencourage Bapak Ibu bahwa tadi tidak ada kata terlambat dan memang ada namanya waktunya kita atau kronos, ada namanya waktunya Tuhan atau kairos. Saya ambil contoh, kalau tadi misalnya memukul gitu ya. Jangan sungkan untuk say sorry. Sorry ya, maaf ya kalau mami sempat pukul kamu sakit atau gimana, kita sampaikan maaf. Tapi ada waktunya kadang-kadang Tuhan bawa pas misalnya mau tidur atau tadi tuh pas pergi bareng. Kok dia bisa cerita ya? Nah, waktu itu pas dia cerita atau apa, waktu kamu papa, dedi atau mami pukul kamu, apa sih yang kamu rasain? Ya, jangan juga setiap kali pertanyaan diskusinya itu gitu ya. Tapi misalnya ada waktu-waktu tertentu, apakah sebulan 2 kali atau apa ditanya. Udah ada perubahan belum dari dedi mami? Apa yang kamu suka dari dedi? Apa yang kamu suka dari mami? Pernah kan ada masa-masanya saya juga high voltage, tegangan tinggi, lagi banyak kerjaan. Jadi kok sekarang marah-marah melulu gitu ya. Tapi ketika saya refleks, saya tanya, minggu ini Dedi mulai berubah nggak? Dedi komit loh mau nggak lebih marah-marah gitu. Nah, satu waktu kesaksian dari kami, anak kami yang kecil, dia pernah ngalamin, ini kasusnya hampir sama ya, tapi bukan karena disiplin. Jadi waktu lahir dia prematur dan dia ada infeksi telinga. Jadi sampai harus ngalamin dirawat di rumah sakit, padahal istri saya udah boleh pulang. Nah, ternyata pengalaman itu membekas. Jadi dia suka bilang takut akan gelap, takut ditinggal sendiri. Nah, kami kuatin, kami teguhin tadi, kamu nggak sendiri, Tuhan selalu berserta kamu, mami, dedi sayang kamu. Tapi ada waktunya, waktu itu sebelum tidur, pas dia cerita begitu, kerasa gitu ya, maksudnya oh ketakutannya ini kerasa dan Tuhan ingetin untuk doain dia. Jadi waktu itu istri saya doain, ya Aldrit sorry ya, waktu kecil Aldrit pernah ngalamin infeksi telinga, terus begitu mami dedi nggak bisa nginep di rumah sakit terus, jadi harus pulang bolak-balik karena kan kamu di inkubator dijagain. Nah maksudnya ketika itu dia menangis dan Tuhan sembuhkan dia. Jadi itu yang dibilang ada waktunya kita tabur, ada waktunya Tuhan, ada momen tertentu yang kita ngerasa ini kayaknya mesti didoain khusus deh. Ini kayaknya mesti dilayanin, dipeluk, ya gitu. Itu yang memang kita lakukan. Dan jangan lupa Bapak Ibu bukan cuma punya teori, ada Roh Kudus di dalam diri Bapak Ibu yang akan memampukan kita punya kepekaan kapan waktunya Tuhan buat anak-anak kita. Ya. Terima kasih Pak Budi, luar biasa ya, dapat insight baru lagi ya, luar biasa. Kami guru-guru juga pasti belajar banyak ya, bagaimana kami berinteraksi dengan anak-anak secara tulus, karena mereka pasti mengerti ya hal-hal apa yang kita sedang bicarakan. Terima kasih Pak Budi. Kita mau lanjut ya Pak ya ke pertanyaan berikutnya. Pak, bagaimana anak biar mengeluarkan emosi sedihnya? Karena anak sering menahan tangis pada kondisi dia jatuh atau sakit, supaya bisa mengeluarkan emosi dia. Oke, ya. Pertama, dia nggak nangis waktu jatuh atau sakit itu juga bukan berarti buruk ya. Sebenarnya cara mengeluarkan emosi itu kan bukan hanya menangis. Tapi untuk kasus-kasus itu kita bisa bilang begini, nggak apa-apa kok kalau sedih, nggak apa-apa kok. Kita bisa kasih kebenaran firman Tuhan waktu Tuhan Yesus datang ke Lazarus sudah meninggal, waktu itu kan dipanggil sama saudara-saudaranya Lazarus sudah meninggal dan dikatakan Tuhan Yesus menangis. Jadi Tuhan Yesus aja nangis, bukan berarti cengeng. Ya kan? Itu. Terus yang kedua,
ya juga jangan berarti kita sebagai orang tua, yang pasti gini ya, orang tua jangan ribut di depan anak. Itu mutlak, jangan kelihatan beda pendapat di depan anak. Tapi yang nggak salah untuk orang tua saat waktu sedih atau apa, anak juga tahu nggak masalah. Jadi dia lihat tuh bukan berarti nggak boleh nangis, kata film-film ini cengeng. Oh, papanya juga kalau sedih ngalamin sesuatu, waktu omanya sakit, waktu ini, waktu misalnya waktu mama saya sakit, ada waktu-waktu saya sedih, saya tertekan, saya apa, ya waktu saya doa, saya nangis dan saya bilang gitu, iya Dedi sedih karena begini. Ya. Ceritain gitu. Itu. Atau bisa juga malah untuk ekspresi kan bukan hanya selalu sedih ya, yang penting dia berani ekspresi gitu ya. Yang lainnya adalah, jadi kenapa waktu doa, waktu nyembah Tuhan kok nangis? Ya ini happy tears, bersyukur sama Tuhan. Jadi berbagai ekspresi kita bisa ungkapin dan dia lihat juga apa yang kita alami. Iya. Dan yang lebih penting ada waktu diskusi, ditanya. Tadi ya bukan hanya nanya ulanganmu dapat berapa, gimana, tapi ditanya hari ini kamu rasakan apa? Ya. Oh saya exciting, saya semangat, saya apa, kan ada begitu banyak emosi dan diajarin untuk bukan sembarangan mengumbar emosi ya, tapi punya emosi itu nggak salah dan bagaimana menyalurkannya dengan tepat. Gitu. Itu yang menarik. Dedi misalnya ya, dia lihat saya marah atau saya kesel, iya. Dia kadang-kadang bisa bilang, kenapa Dedi lagi kesel ya sama Cici, sama Mami atau apa. Iya, tapi kasih Dedi waktu. Ya nggak apa-apa, kan nggak harus berarti kita marah-marah. Jadi dia belajar, punya emosi nggak masalah, tapi bagaimana menyalurkannya dengan tepat. Ketika dia lihat teladan dari orang tuanya. Wow, luar biasa. Terima kasih Pak Budi. Kata kuncinya teladan ya. Ini karena untuk emosi anak kita perlu ajarkan juga ya Pak ya, bagaimana mengenali dan menyalurkannya dengan benar. Terima kasih. Teladan dan ngobrol ya tadi ya. Ada waktu ngobrol atau diskusi. Betul. Ya, terima kasih. Semoga menjawab Bapak Ibu yang bertanya. Kami mau lanjutkan lagi, kita lanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya. Bapak Ibu luar biasa antusiasmenya. Pagi Pak. Anak saya ketika bermain dalam kelompok selalu menginginkan anak-anak lain mengikuti rules-nya dan tidak mau mengikuti rules yang ada, Pak. Mohon pencerahannya bagaimana mengkomunikasikannya kepada anak. Terima kasih. Oke. Ya, good nih. Ya. Kita bisa dua ya. Kita afirmasi bahwa kamu punya jiwa kepemimpinan, tapi satu sisi kita ingatkan juga. Contoh, saya paling ini misalnya gini. Dedi di kantor punya tim, tapi Dedi juga punya bos. Setiap pemimpin yang baik itu, dia selain memimpin orang lain, dia juga mau dipimpin sama orang lain. Dan enggak harus selalu kita yang paling benar. Jadi lewat contoh sederhana lah, misalnya, tadi di kantor atau di ini Dedi lagi ketemu bos nih ngomong gini, Dedi diminta lakukan ABCDE, Dedi belajar taat. Dedi ikutin rules-nya. Kenapa? Karena Dedi tahu, selain kan Dedi leader, kok Dedi ikutin rules juga. Ya kalau leader yang baik, selain kita mimpin orang, kita juga mesti mau dipimpin. Kita punya selain punya otoritas, juga ada otoritas di atas kita. Gitu. Nah, sebenarnya banyak contoh lah selain bos. Nah, Bapak Ibu sendiri pertanyaannya punya mentor nggak dalam hidup? Bapak Ibu kan yang paling gampang lah, misalnya Komsel. Ya Dedi Mami juga taat sama Pasel, sama PKS Mami Dedi karena dia pemimpin dalam hidup Mami Dedi gitu kan, di dalam Komsel. Jadi memang ajarkan ke anak lewat hal-hal yang real bahwa setiap pemimpin itu juga harus punya sikap hati mau dipimpin. Ya. Bukan hanya as leader tapi juga as follower. Kasih contoh-contoh real lah. Kalau misalnya nih, kamu main ke sekolah, kamu jadi anak baru lah di satu sekolah, terus kamu main, terus begitu ada orang yang nggak mau ngikutin nih apa yang kamu ini, apa yang kamu rasain? Atau ada orang yang lebih dominan nih, harusnya dia jadi leader. Tapi atau ketika kamu mimpin ada orang yang nggak mau dengerin kamu, gimana? Kamu kesel, sedih gak? Ya kan, makanya kita perlu belajar istilahnya take turn lah. Ambil gantian. Kalau si A yang mimpin, belajar hargain dia. Kalau ini yang mimpin, ya anak perlu belajar, terutama anak TK, take turn ya, gantian nih.
Kalau siapa yang lagi mimpin, kita hargai dia. Karena kita belajar respect sama orang lain. Wow, luar biasa. Terima kasih Pak, luar biasa ya. Pertama, jangan lupa afirmasi dulu ya Pak ya. Kamu punya jiwa kepemimpinan. Kedua, kasih pengertian lewat contoh yang real, yang sederhana. Ya. Wow, bahwa pemimpin yang baik adalah yang mau dipimpin. Wow, luar biasa. Thank you Pak Budi. Kita terus ke pertanyaan berikutnya ya Bapak Ibu ya. Semoga bisa semua pertanyaan dibacakan. Anak saya mengalami traumatik kalau di dalam ruangan atau kamar sendiri dengan pintu tertutup. Karena dia pernah terkunci bersama sepupunya di kamar, Pak. Gimana ya, Pak, cara menghilangkan traumatiknya? Oke. Ya, tadi kita kasih pengertian, ya misalnya kita juga minta maaf, sorry ya untuk kejadian itu saat kamu ngalamin itu Mami Dedi nggak ada gitu ya. Tapi kita jelasin, misalnya kan supaya ini nggak terulang, apa yang perlu dilakukan. Jangan kunci pintu kalau kita nggak bisa, apalagi nih anak-anak ini ya. Jadi jangan langsung serot pintu atau apa. Nah, yang nggak kalah pentingnya adalah kita perlu jelaskan bahwa Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Ketika kita percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, itu Tuhan ada di dalam kita. Pengertian itu harus kita jelaskan. Nah, saya percaya ada waktunya Tuhan bekerja tuh untuk memori si anak. Kayak tadi ya, kayak waktu yang Aldrit itu, akhirnya dia cerita, waktu Mami doain, Aldrit ngeliat waktu Aldrit di rumah sakit memang nggak ada Mami Dedi. Tapi Aldrit lihat Tuhan Yesus usap-usap Aldrit. Wow. Jadi maksudnya yang bisa nyembuhin itu tuh bukan hanya perkataan kita. Yang bisa nyembuhin anak kita itu ketika dia tahu bahwa apapun yang dia alami Tuhan hadir dalam hal itu. Dan itu memang butuh waktu dan itu kita nggak bisa paksain. Ya. Itu ada waktunya Tuhan lah yang jamah dan pulihkan dia. Tapi yang kita bisa lakukan, kasih penjelasan dan ajarin dia gimana caranya itu nggak terulang lagi ya, supaya nggak trauma berikutnya ya. Iya. Thank you Pak Budi, luar biasa. Ya, kita kasih pengertian, minta maaf Mami Dedi nggak ada, kemudian kasih tahu cara-cara teknisnya supaya tidak terulang lagi, dan kita kasih pengertian Tuhan Yesus ada, ya. Luar biasa Pak Budi. Berikutnya, kita mau ke pertanyaan berikutnya. Kami tidak membiasakan anak untuk main gadget, Pak. Tapi ketika anak bertemu dengan teman sebaya atau sepupunya dan melihat mereka main gadget, anak pun minta untuk main gadget. Bagaimana ya Pak untuk kami orang tua menjelaskannya? Wow, semakin banyak hal praktis Pak. Terima kasih. Iya. Silakan Pak. Iya, kita bisa jelasin gini, main itu kan nggak selalu gadget, ya. Bisa, jadi ada beberapa pilihan gini, main itu nggak selalu gadget, yang penting kan kamu bersyukur loh, ada Mami Dedi yang nemenin kamu main, ada mainan-mainan lain yang bisa kamu mainin gitu kan. Terus kita juga bisa jelasin dengan cara yang sederhana. Kalau main gadget kebanyakan, kenapa sih orang dibilang nggak bisa lepas dari gadgetnya? Karena ketika dia main gadget terlalu banyak, ada hormon tertentu, kalau misalnya hormon dopamin atau apa, yang kalau itu terlalu banyak akan membanjiri di otak dan terus-terusan otak akan ketagihan, mau lagi, mau lebih lagi, mau lebih lagi. Dan itu bisa merusak otak. Ya ada nanti sesi khusus lah. Kalau terlalu ini gadget, ada nih gambaran otak anak-anak yang otaknya sehat, ada anak yang memang kecanduan game, kecanduan gadget, gimana dampaknya? Gitu ya dari sisi nas. Kita bisa jelaskan hal-hal seperti itu selainnya. Ya. Nah, yang lainnya tadi kan ada mainan lain gitu kan. Terus udah gitu juga kita bisa kasih, kalau misalnya alternatif yang lainnya adalah kalau enggak yuk main bareng. Misalnya oke, lihat di handphone bareng tapi ditemenin. Oke, kita lihat YouTube, lihat ini bareng tapi bareng ya sama Mami Dedi. Kenapa? Karena kita mau pastikan yang kamu lihat adalah yang berguna. Tentang binatang lah, tentang apalah yang dari kesukaan dia ya, itu juga bisa kita lakukan gitu. Jadi bukan hanya bilang nggak boleh, kenapa? Ya nggak bagus saja. Itu nggak akan diterima oleh anak. Ya. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya. Hikmat Tuhan mengalir di tengah-tengah kita ya melalui jawaban-jawabannya lewat pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih Bapak Ibu. Next pertanyaannya ya luar biasa, ini sepertinya banyak sekali pertanyaannya.
saya sebagai mamanya kecapean untuk diajak main, Pak. Bagaimana menjawabnya supaya anak tidak tersinggung gitu, Pak? Ya. Oke, ya. Yang pertama tadi ya, oh iya, ada statement bagus nih saya dapat dari istri saya. Dia lihat di satu blog gini ya, para orang tua, papa, mama, mendidik anak itu tanggung jawab bersama. Kalau di blog itu ditulis bikin berdua, ya didik berdua dong. Kan nggak mungkin punya anak tuh hasil sendiri, nggak mungkin kan. Punya anak pasti berdua antara papa dan mama. Kalau mau bikinnya berdua, ya tanggung jawab didiknya berdua. Jadi kalau misalnya papanya kecapean, ya ambil waktu ganti, mamanya kecapean, ambil waktu dengan papanya. Gitu. Nah yang kedua, sebenarnya nggak harus selalu main. Misalnya anaknya ini fisikal banget, suka interaktif gitu ya. Kita bisa ya sangat energik. Misalnya cari cara lain nih. Oh, mau nggak dibacain cerita? Atau enggak, yuk kalau dia energik, kasih dia main, misalnya di either kita capek kasih dia main sama temennya, nanti kita cari cara lain nih, kreatif. Misalnya ya, contoh waktu itu saya capek banget main lari-larian terus atau digendong-gendong gitu ya. Akhirnya saya bilang, Dedi punya cerita baru, camping di kamar. Jadi kita pakai selimut, pakai senter, ntar baca firmannya, pakai senter tuh, tapi jangan sering-sering nanti matanya rusak kan. Jadi maksudnya satu kali baca firman tapi di balik selimut pakai senter. Anak-anak suka tuh hal-hal yang baru yang kita lakukan gitu. Nah, kalau kayak gini gimana? Kadang-kadang kan di toko buku belum tentu ada tuh buku kreatif dengan anak. Justru Bapak Ibu punya teman kompak, punya teman-teman bisa di Komsel bisa tuker cerita, gimana sih gue capek nih kayak gini, ada ide nggak, ada usulan nggak, jadi bisa kreatif gitu. Saya banyak belajar juga dari teman-teman saya. Oh ya, kalau cerita ke anak bacain firman bukan cuma baca ya, apalagi anak-anak TK terutama ya, pakai gerakan ya. Jadi kalau misalnya Tuhan Yesus di atas perahu, bukan hanya bacain perahu, gimana ya, goyang kiri, goyang kanan, kayaknya ada, kalau ada angin kencang gimana gitu. Itu pengalaman-pengalaman yang kayak gitu yang diingat oleh anak, dan dia akan ingat, oh iya ya, saya ada bersama papa mama saya, Tuhan Yesus ada di dalam perahu. Jangan-jangan yang awal diingatnya bukannya Tuhan Yesus ada di perahu, yang diingat goyang-goyangnya itu di perahu. Tapi dia mencerna firman, dia mengingat firman gitu. Nah, kita memang perlu hikmat Tuhan untuk kreatif, dan perlu juga as a friend, tanya teman-teman, kalau kayak gini gimana ya? Gue capek nih, ada ide gak? Wow, terima kasih Pak Budi ya. Bapak Ibu, kita boleh satu pertanyaan lagi ya Bapak Ibu ya, karena mengingat waktu dan luar biasa ya, antusiasme Bapak Ibu semua, tapi tenang Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu masih ada dan akan kita follow up. Pertanyaan terakhir boleh? Masih 1 menit? Kita mau bacakan. Untuk anak TK, Pak, bagaimana menanggapi anak yang suka memukul di sekolah? Apakah kita sebagai orang tua boleh menegur, memberitahu ortu anak tersebut? Atau cukup info ke homeroom teacher saja, Pak? Tentu saja secara baik-baik, dan dengan kondisi emang anak tersebut berkali-kali ya, Pak, memukul anak lain juga. Bagaimana, Pak? Terima kasih. Mohon. Iya, bukannya perlu, tapi harus memberitahu ke homeroom teacher. Homeroom teacher, kalau homeroom teacher-nya tidak ada tindakan dan itu masih terulang lagi, eskalasi ke kepala sekolah. Ya. Minta waktu ketemu kepala sekolah, sampaikan dan tanya, gimana ya caranya supaya anak saya dapat perlindungan juga untuk nggak ngalamin ini gitu ya. Karena balik lagi tadi, kenapa saya nggak sarankan untuk langsung ke orang tuanya? Kadang-kadang kita nggak tahu nilainya sama atau berbeda. Ya kan? Apalagi kalau kita bilangin anak itu gitu ya. Jadi maksudnya lebih baik memang ke homeroom teacher, atau kalau pas kita lihat, tapi kan jarang, pas kejadian itu di depan anak kita bisa samperin anak itu dan bilang, jangan dipukul kan sakit. Iya kan, kamu juga nggak mau kan dipukul, tapi bukan bagian kita untuk mendisiplin anak itu, karena itu anak orang lain. Gitu. Jadi memang langkah yang terbaik ke homeroom teacher. Kalau kayaknya belum ada solusi juga ke kepala sekolah, gitu kan, ke kepala sekolah minta ini, intinya pastikan yang terbaik lah untuk anak-anak kita, supaya nanti pihak sekolah yang menjembatani untuk komunikasi ke orang tua anak itu seperti apa.
Ya, terima kasih Pak Budi untuk jawabannya. Luar biasa Bapak Ibu semuanya. Pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dibacakan kami mohon maaf tidak bisa dibacakan sekarang, tapi kami akan balik. Saja akan dijawab ya Bapak Ibu, mohon bersabar. Melalui forum ini kita sudah banyak diberkati ya. Tadi lewat penjelasan dari Pak Beta, juga dengan practical cara-cara praktis dari Pak Budi, dan lewat pertanyaan juga tadi banyak sekali kita dapat insight-insight baru. Saya pribadi sungguh sangat diberkati. Ya, hari ini Bapak Ibu orang tua, Bapak Ibu semua kita yang diberkati, bolehkah kita kasih emoticon love ataupun excitement kita tunjukkan dalam reaction? Silahkan Bapak Ibu ya. Saya nih di hati saya nih ya Bapak Ibu ya, kayak penuh gitu ya. Kayak merasa berkat Tuhan tuh banyak banget pengen dicurahkan buat setiap kita. Bapak Ibu pengen, karena ini detailnya banyak sekali, semakin kita mendengarkan, semakin ada berkat baru. Dan semakin kita bahas, semakin kita mengerti bagaimana harus melakukannya. Luar biasa. Jadi terima kasih untuk partisipasi, perhatian Bapak Ibu semua. Dan kita sama-sama mau say thank you buat Pak Budi. Pak, terima kasih banyak ya Pak. Bapak membagikan kehidupan Bapak ya. Sama-sama. Secara praktis, thank you banget. Kami sangat diberkati. Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak dan keluarga dan pelayanan. Terima kasih Pak.